Saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. PBNU bungkam, PWNU, PCNU bungkam semua. Makanya kita ini mewakili Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kiai-kiai kita banyak yang bungkam, kita yang speak up, kita yang ngomong, dan kita yang mengeluarkan fatwa untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhid sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan alladzi ja'ala rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa, bertatap muka dengan para pejuang dan petarung dari PW Laskar Sabilillah di Lampung Timur. Terima kasih juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mbah Jarno, Ketua Lampung Timur, juga kepada sahabat saya Kiai Haji Suparman Abdul Karim sebagai Ketua Lampung, juga kawan-kawan semua yang hadir. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa PWI Laskar Sabilillah ini didirikan bukan atas dasar kebencian, bukan ingin menjadi provokator di tengah-tengah umat, tidak. Kita muncul ingin mengembalikan harkat martabat bangsa kita, mendudukan kembali derajat para kiai-kiai pribumi di tempat mereka aslinya di mana. Yang ingin saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu rakernas di Tangerang, pesantrennya Kiai Iman. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai Kiai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak.
Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri Rakernas PWI dan diangkat menjadi Dewan Kesepuhan bersama Badim Yati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Kalau dulu Balawi ini sering menakut-nakuti kita semua Kiai, sekarang mereka harus takut benar sama kita, harus siap-siap kualat sama kita. Nggak ada cerita kita kualat sama mereka, mereka harus kualat sama kita sekarang. Kenapa? Bukti kualat pertama, sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Ki Imad. Satu, sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Ki Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Ki Imad dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju ndak Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, rijalul hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi gak bisa bantah sekarang kajian rijalul hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan secara kajian ilmiahnya. Yang lainnya sebelum saya nanti masuk dalam materi, yang perlu saya sampaikan bahwa karena kelompok Balawi ini sudah tidak ada kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk membantah berbagai argumentasi ilmiah yang kita siapkan, dan salah satu untuk merusak pamor, merusak cahaya, merusak kekuatan PWI Laskar Sabilillah hanya dengan satu cara. Harus sampaikan sekarang karena Jawa sudah dimulai. Dengan cara apa? Menggembosi para pengurusnya itu sendiri. Antara pengurus dengan pengurus diadu, dihasut, difitnah. Nah, ini yang sedang terjadi di Jawa. Karena itu kita lihat, hati-hati. Sekarang ini orang banyak menghantam Balawi, tiba-tiba sekarang nggak pernah ngomong sama sekali. Kiai, ada apa ini? Teman kita ini kok jadi diem? Kiai A dan Kiai B bagus, hubungannya baik-baik, oh tiba-tiba sekarang seperti renggang. Ada apa ini? Ini ada yang menggembosi, sedang diadu untuk melemahkan PWI Laskar Sabilillah. Karena itu untuk Lampung Timur dan Lampung secara umum harus kembali, harus memiliki filter, harus difilter. Karena nggak mungkin orangnya menggembosi kalau bukan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tahu tentang gerakan dan acara PWI Laskar Sabilillah. Mustahil, mereka pasti orang-orang terdekat kita. Hati-hati, harus difilter. Kanjeng Nabi saja punya filter, 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Kanjeng Nabi bicara masalah makro yang besar, yang kecil uruslah sama 4 orang sahabat. Yai, jangan sekarang setiap informasi langsung masuk kepada ketua, jangan. Biar kita bikin tim khusus, semua informasi tolong ditangani oleh tim khusus. Nggak perlu informasi semua masuk pada ketua, nggak usah, urus sama tim khusus yang 4 orang ini. Kalau kita mau mencontoh Khulafaur Rasyidin, biar mereka yang urus urusan mikro, diuruslah orang-orang khusus. Yang makro biarlah nanti para ketua yang langsung aksinya Kiai. Karena capek kalau setiap informasi harus kita terima, harus kita telan dalam kondisi lelah. Orang itu mudah memutuskan perkara kemudian salah. Karena apa? Kecapean. Bisik kiri, bisik kanan, kita butuh penasehat. Karena itu kita tolong saling mengingatkan bahwa perjuangan kita ini masih panjang. Jangan berpikir bahwa 1-2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan urusan polemik Mbak Alwi ini akan selesai. Enggak Kiai, Kang, masih panjang.
apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak Nahdien movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo, itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual, makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus menerus. Dan saya bicara fakta, saya ini pengarang buku kiai. Saya bicara dengan 3 hal, cuman 3 poin paling sedikit: saksi, bukti, alat bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU? Betul. Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU. Betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon
husnuzon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah kiai, nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu, hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana? Saya bilang, nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut, dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalilnya, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya? Saya bilang, kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru itu bukan nabi yang maksum, cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab wes umur-umur, adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya, kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ini karena ilmu, berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in, bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi, dan setiap ilmu butuh perawi. Sudah masuk kajiannya nih yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, kiai? Nggih. Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi, dan setiap tarikh sejarah riwayat butuh perawi. Ma'al ahballati yahmiluha bitatabu'i, kaidahnya bersama dengan ilmu yang dibawanya, bitatabu'i, secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong, alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat, ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi, bukan itu saja, tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya kenapa kitab sejaman harus ada. Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur kiai. Makanya mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata, namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi Anas bin Malik, dia sebagai saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan kanjeng Nabi Muhammad SAW.
dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairu ilmu bil kitab, ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti dan alat bukti, harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh, kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu hadis, salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Nafi Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bit tatabu'i yai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar, Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar, Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad pada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani, betul Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi. Ahmad bin Isa Al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya kaibat itu rujukannya apa? Kepada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Husain. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad, dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa Al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa An-Nafat, Ahmad Al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak kaya raya, dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan Kiai, ada namanya. Lah, ini Baghdad, ini Basrah, kayak Bandung Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa Al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek, lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh At-Tabari dan Tafsir At-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis. Wih, segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Sogir, Sunan Al-Ausad, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260.
Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai Imam Al-Hakim, ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360, jadi umurnya 100 tahun panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir At-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah, dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah, artinya umurnya beda antara 16 atau 18 tahun dengan Imam At-Tabarani, ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shagir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shagir, Mujam Al-Kabir, dalam kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama yang hidup 100 tahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hafidh Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mujtahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia, dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Laits Asy-Sya'ad As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya.
Padahal kita bukan mustahid. Ini sekelas mustahid nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya? Saya bilang ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono ora mawujud teu aya, betul-betul nggak ada, betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, ya mana datanya? Saya bilang, coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar, seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin ini kan bukan tukang ngerambutan, bukan tukang ngeroti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman, mustahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu. Kalau sekarang mustahid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i, yang saya cek aja itu baru 1600. Qala Imam Syafi'i 1600, Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1000 dan 1200, Kiai. Makanya aneh, kok ada sekelas mustahid nggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa, kan enak ya dengarnya. Ini nggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, qala. Ya mana kolanya? Saya bilang yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti dan alat bukti. Ya mana? Saya bilang, coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid murajah, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis, semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid, kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata ora ono bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahid. Ada nggak? Nggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada semuanya itu orang-orang. Pokoknya Ubaidillah pun nggak ada. Karena tradisi ulama kita, ketika ulama ini hadir dalam satu zaman, itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Kok ini nggak ada? Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa? Kelahiran anak-anak kita. Kita RT, Ibu RW, DKM masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ada saksinya, sampai senang ya, sampai pada kita riwayatnya bit tatabui dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 250 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya.
pamannya. Lah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat akan minta kepada ulama yang lain, akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada, harusnya teriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada.